Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi kita di mata kuliah filsafat. Kali ini kita akan coba bahas mengenai filsafat sebagai proses secara prosedur dan filsafat sebagai produk. Namun sebelum itu, saya akan coba mengurai dulu terlebih dahulu mengenai pengetahuan, penalaran, logika, dan ilmu. Apa itu pengetahuan? Dan apa bedanya dengan ilmu pengetahuan? Apa itu penalaran? Apa itu logika? Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha kita manusia untuk tahu. Karena manusia selalu ingin mengetahui banyak hal, maka jenis pengetahuan berbeda-beda. Bagaimana bisa pengetahuan berkembang? Alasannya adalah pertama, karena manusia memiliki kemampuan berbahasa untuk mengkomunikasikan setiap informasi. Selain itu juga manusia mempunyai jalan pikiran yang melatar belakangi munculnya informasi tersebut. Kedua, manusia mampu berpikir, mempunyai kerangka berpikir menurut alur yang terstruktur. Secara garis besar, cara berpikir yang terstruktur itu bisa menghasilkan penalaran. Nah, apalagi itu penalaran? Penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Nah, agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran ini valid, mempunyai dasar yang benar, maka proses berpikirnya juga harus terarah dan terstruktur melalui suatu cara tertentu. Nah, suatu kesimpulan bisa dianggap valid kalau proses dan alur penarikannya dilakukan menurut cara tertentu yang terstruktur. Cara penarikan kesimpulan yang terstruktur tersebut disebut logika. Maka secara luas, logika adalah mengkaji sesuatu, pengkajian untuk berpikir yang valid. Lalu apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang sangat ketat sekali cara mendapatkannya. Dalam ilmu menggunakan metode-metode ilmiah, baik secara empiris juga pengujian-pengujian ilmiah. Empiris, apalagi itu empiris? Empiris adalah data berdasarkan pengamatan pengalaman atau biasa disebut observasi. Nah, bagaimana sesuatu bisa dikatakan ilmu? Tentu ada ciri-cirinya. Ciri ilmu adalah sifatnya akumulatif dan merupakan sesuatu yang universal. Artinya, setiap orang dapat menggunakan, memanfaatkan ilmu tersebut untuk mengkaji, menggali sesuatu lagi lebih dalam. Ilmu tentu saja tidak mutlak benar, karena segala sesuatu di alam semesta terus berkembang. Namun yang perlu diketahui adalah yang salah jika dalam sebuah pengujian ilmu bukan pada metodenya, tetapi pada manusia yang menggunakan metodenya. Karena seperti kita tahu, setiap manusia selalu memiliki interpretasi-interpretasi yang berbeda dalam menggunakan metode untuk menguji sebuah ilmu pengetahuan. Maka, berbeda dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan lebih bersifat rasional, karena ilmu pengetahuan merupakan hasil dari proses berpikir dengan menggunakan akal atau hasil berpikir secara rasional dan logika tadi ya. Lalu bagaimana dengan filsafat? Filsafat muncul sebagai salah satu produk ilmu pengetahuan, akan tetapi ia mempunyai struktur tersendiri dan tidak dapat begitu saja dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Filsafat adalah suatu usaha untuk memahami alam semesta, namun juga dengan maknanya dan nilainya. Jika tujuan ilmu adalah kontrol, tujuan seni adalah kreativitas, keindahan, dan lain sebagainya, maka filsafat memiliki tujuan untuk menggali kebenaran, mencapai pengertian, dan mendapatkan kebijaksanaan. Ilmu memberikan kita pengetahuan, dan filsafat memberikan kita hikmah. Misalnya, secara logika, kita menganggap bahwa kematian itu sebagai sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Tetapi jika kita paham makna, nilai, fungsi, dan selanjutnya secara filsafat, jika kita paham hakikat dari kematian, mungkin kematian itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan.
Kembali ke judul awal, tema awal, bahwa filsafat secara proses merupakan aktivitas penelitian yang dilakukan berdasarkan pemikiran secara matang dan diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Filsafat ilmu sebagai prosedur atau ilmu sebagai metode ilmiah merupakan prosedur yang mencakup pikiran, pola-pola kerja tertentu, ada tata langkah, ada cara teknik dan memperoleh untuk mendapatkannya, ada metode-metode khusus untuk mendapatkannya. Dan yang ketiga, filsafat sebagai produk adalah pengetahuan ilmiah yang kebenarannya dapat diuji secara ilmiah. Sedikit uraian mengenai pengetahuan, penalaran, logika, dan lain sebagainya. Juga uraian mengenai filsafat sebagai proses, prosedur, dan filsafat sebagai produk. Video ini bertujuan untuk sebagai stimulus bagi teman-teman untuk lebih mendalam mencari tahu mengenai materi-materi yang kita pelajari. Jadi tidak sepenuhnya bergantung pada materi yang saya sampaikan dalam video ini. Saya berharap teman-teman semuanya secara mandiri mencari tahu gitu ya, menggali lebih dalam mengenai filsafat sebagai proses, filsafat secara prosedural, dan filsafat sebagai produk. Demikian, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.